Assalamualaikum. Video ini akan membahas penjelasan singkat mengenai hakikat wacana beserta contoh dan penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Sophia Trilaksono dengan nomor induk mahasiswa 192101005. Saya dari kelas A2, angkatan 2019, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa, IKIP Siliwangi. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatika merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau terdengar dalam wacana lisan tanpa keraguan apapun. Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian, yaitu adanya keserasian hubungan antar unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Definisi di atas diambil dari buku Linguistik Umum karya Abdul Khair. Yang dapat saya simpulkan adalah wacana perlu memperhatikan aspek-aspek koheren dan koherensi dari tiap kalimat dan paragrafnya, sehingga suatu teks atau bentuk wacana lisan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang utuh dan lengkap, serta dapat diterima oleh pembaca maupun pendengar. Selain penjelasan singkat mengenai wacana di atas, wacana juga memiliki unsur-unsur pembentuk yang terdiri dari kata, frasa, dan kalimat. Unsur tersebut termasuk ke dalam unsur internal sebuah wacana. Artinya, wacana juga memerlukan unsur eksternal agar menjadi sebuah wacana yang utuh dan lengkap. Sekarang, mari kita perhatikan contoh berikut. Dalam gambar di samping, terdapat spanduk bertuliskan rumah ini dijual TP atau tanpa perantara. Spanduk tersebut diletakkan di depan sebuah rumah. Spanduk tersebut termasuk ke dalam wacana, karena bila ada seseorang yang melihat dan membaca wacana tersebut atau spanduk tersebut, tentunya orang itu akan langsung paham bahwa rumah tersebut hendak dijual oleh pemiliknya. Walaupun hanya kalimat singkat, namun kalimat tersebut sudah cukup jelas dan utuh. Hal yang mendukung lainnya adalah spanduk wacana tersebut ditempatkan di tempat yang tepat, sehingga orang awam sekalipun akan langsung memahami maksudnya. Menurut saya, contoh teks singkat ini sudah termasuk ke dalam salah satu contoh wacana. Kemudian, perhatikan contoh selanjutnya. Berbeda dengan gambar pertama, gambar kedua terdapat spanduk bertuliskan tanah ini dijual tanpa perantara, lantai 408 meter persegi. Walaupun dalam konteks kalimat, spanduk tersebut sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, karena penempatannya yang salah, spanduk tersebut bukanlah wacana. Mengapa? Karena bila ada orang yang melihat atau membacanya, tentu akan bingung maksud dari tanah mana yang dijual berdasarkan kata spanduk itu, karena yang terlihat di sana hanyalah sebuah rumah dan jalan umum. Demikian salah satu contoh dari sekian banyak sesuatu yang bisa disebut wacana atau bukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.